was a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Maulana Rosyadi. Saya biasa dipanggil Adi. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2014 dan saya masuk FKUI sebenarnya tahun 2009. Saat ini saya sudah berkeluarga, saya sudah punya satu anak dan di sini saya diminta oleh teman saya untuk sedikit berbagi tentang apa sih sebenarnya menjadi dokter itu dan benar nggak sih cerita orang-orang di luar tentang suka dan dukanya dokter di luar sana gitu. Di FKUI pendidikan kedokteran itu ditempuh selama 5 tahun. Jadi tahun 2019 dari tahun 2009 sampai 2014 saya kuliah di FKUI. Setelah itu untuk saat ini di Indonesia semua fakultas kedokteran itu harus menjalani yang namanya program internship. Jadi di mana setelah lulus jadi dokter itu masih harus mengikuti ujian sertifikasi untuk diakui bahwa kita punya kompetensi sebagai seorang dokter. Yang kedua, setelah lulus jadi dan mendapatkan sertifikasi tersebut, kita tidak lantas bisa jadi dokter. Jadi setelah kita lulus sertifikasi tersebut, kita harus melakukan yang namanya program internship selama 1 tahun. Nah, waktu itu saya menjalani program internship dari tahun 2015 sampai 2016 itu di Fakfak Papua Barat. Setelah dari tahun 2016 saya balik dari Fakfak ke Jakarta ke rumah saya. Saya membangun klinik bersama teman saya, namanya Klinik Rumah Sehat, dan juga saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Alam Sutra. Nah, itu saya lakukan dari tahun 2016 sampai 2018 September, dan setelah itu saya memutuskan untuk lanjut pendidikan. Saat ini saya mengambil pendidikan spesialis anak masih di FKUI RSCM. Mungkin mindset kebanyakan orang ketika misalkan orang tuanya nih nyekolahin jadi dokter gitu ya. Oh, anaknya pasti nanti jadi dokter gitu. Memang sebenarnya patternnya akan seperti itu. Bisa kita bilang 80%, 90% orang yang mau sekolah kedokteran pasti pengen jadi dokter. Tapi pada prakteknya ternyata tidak semua yang lulus jadi dokter itu mau jadi dokter gitu. Jadi ketika seseorang lulus dari pendidikan, jadi pendidikan kedokteran ini beda dengan pendidikan yang lain gitu ya. Jadi pendidikan kedokteran ini adalah pendidikan profesi, di mana kalau pendidikan yang lain kayak misalkan teknik, akuntansi segala macam itu adalah jalur akademis. Nah, di kedokteran ini ada jalur akademisnya. Waktu S1 kita ngambil pendidikan kedokteran, tapi setelah kita lulus dari S1 kita masuk ke jenjang yang namanya jenjang profesi. Nah, setelah jenjang profesi ini terlewati baru kita dapat gelar dokter. Dengan gelar dia sebagai seorang dokter, intinya dia boleh berpraktek atau berprofesi sebagai seorang dokter. Jadi misalkan kayak saya ini, saya sudah mendapat gelar dokter, saya ketemu sama seorang pasien di tempat praktek saya boleh mengobati dia gitu dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi di luar dari itu, misalkan saya nggak mau, saya udah dapat gelar dokter nih, tapi saya pengen jadi asuransi BPJS misalkan untuk mengetahui benar nggak sih klaim-klaim keuangan kesehatan itu berapa nggak, bisa. Atau yang kedua misalkan kan untuk mengetahui hukum kedokteran harus tahu seluk-beluk jadi dokter dulu ya. Jadi misalkan untuk memutuskan benar nggak sih seorang dokter nih salah, itu kan biasanya harus punya ilmu sebagai seorang dokter juga. Nah, misalkan pengen mendalami hukum kedokteran bisa. Atau yang ketiga misalkan pengen jalur peneliti. Jadi misalkan udah jadi dokter tapi dia nggak mau berpraktek sebagai seorang dokter mengobati pasien, tapi dia tertarik untuk meneliti gimana caranya menciptakan obat atau meneliti alat yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit tertentu, bisa ke arah sana. Karena ilmu kedokteran itu luas. Intinya kita mempelajari dari ujung rambut sampai ujung kaki penyakit-penyakit dan fungsi sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga elaborasinya cukup luas gitu, mulai dari aspek sosialnya sampai tingkat ke molekulernya seperti itu. Jadi
Kalau misalnya kita tarik ke aspek sosialnya, yang tadi kita bisa lihat dari sisi misalkan mau untuk manajemennya ke arah rumah sakit, atau misalkan ke arah hukum kedokteran, atau ke arah molekuler yang misalkan mau menjadi peneliti, itu bisa seperti itu. Kira gitu. Nah, jadi setelah menjadi dokter umum, biasanya kita akan dihadapkan dengan situasi kita akan bertemu dengan pasien. Tempat bertemu pasien itu biasanya sih secara garis besar ada 3 ya. Satu biasanya di klinik, yang kedua di puskesmas, atau yang ketiga itu di rumah sakit. Jadi biasanya di klinik itu kerjanya sesuai dengan jam klinik pemilik klinik tersebut. Jadi kalau misalkan ada seorang pemilik klinik, siapapun itu gitu ya, bisa jadi dokter juga, ataupun ada orang lain yang buka ibaratnya buka usaha terus menawarkan untuk kita berpraktik di sana gitu ya. Biasanya jam kerja klinik itu disesuaikan dengan keinginan kita ataupun keinginan dari pemilik klinik tersebut. Yang kedua, puskesmas, jam kerjanya ini biasanya mengikuti aturan pemerintah gitu. Jadi apa yang kita lakukan di puskesmas itu sudah terprogram biasanya. Nah, yang ketiga di rumah sakit. Rumah sakit ini agak beda dengan puskesmas sama klinik. Memang beberapa puskesmas sekarang sudah mirip dengan rumah sakit ya, membuka layanan perawatan, ada instalasi gawat darurat gitu. Tapi ada beberapa puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan. Nah, jadi kalau misalkan puskesmas yang menyediakan rawat inap dan IGD yang hampir sama kayak rumah sakit, biasanya dokternya ini sistem kerjanya sangat berbeda dengan yang di klinik. Jadi kalau di klinik itu misalkan shiftnya dibagi 2 nih, dari jam 7 sampai jam 2 siang, tapi nanti jam 2 siang dilanjutkan oleh dokter yang lain, dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Tapi kalau di rumah sakit itu ada sistem jaga. Maksudnya sistem jaga ini apa? Jadi memastikan bahwa pasien-pasien yang dirawat di sana itu tidak terbengkalai gitu. Jadi ada pelayanan yang tetap berjalan ketika malam tiba, walaupun secara manajemennya tidak ada di sana gitu. Jadi intinya ada dokter-dokter yang bekerja menginap. Nah, kita sebagai dokter umum biasanya ada rotasi seperti itu kalau misalkan teman-teman nanti bekerja di rumah sakit seperti itu. Gue bahas dulu pendapatan yang didapat dari klinik. Nah, mekanisme pendapatan di klinik ini biasanya disesuaikan dengan ada 2 sebenarnya mekanismenya. Yang satu, sistem uang duduk ditambah dengan jumlah pasien, atau yang kedua sistemnya langsung shift. Jadi mungkin orang yang agak bingung ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalkan orang kerja di luar gitu kan, jadi akuntansi segala macam, terima duit per bulan udah beres gitu ya. Tapi kalau dokter ini benar-benar dihitungannya itu adalah hitungan shift. Jadi kalau misalkan ada orang yang bekerja dari hari Senin sampai Jumat, itu shiftnya misalkan dari jam 7 sampai jam 2. Jadi dia akan dihitung shiftnya itu ya udah dari jam 7 sampai jam 2, tergantung mekanismenya. Kalau misalkan dia pakai uang duduk, biasanya uang duduk itu dihitung per jam. Jadi kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 2, misalkan ya kayak saya ambil simulasi, per jamnya itu dibayar sekitar 20.000. Jadi dari jam 7 sampai jam 2 itu ada berapa tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya 7 jam ya. Jadi 7 jam kali 20 berarti dapat 140.000 untuk duduknya. Ditambah dengan misalkan pasien ditambah setiap kali pemeriksaan pasien misalkan 5.000. Jadi misalkan pada saat itu kliniknya ada pasien cuma 5 nih, berarti dia penambahannya cuma 25.000. Jadi misalkan 140.000 tambah 20.000, jadi sehari dia dapatnya 165.000 gitu. Ada juga yang sistemnya shift, jadi dia mau berapapun pasiennya, mau tindakannya apapun, intinya dalam satu shift dia diberikan segitu. Jadi misalkan per shift dari jam 7 sampai jam 2 dapatnya 150.000 berapapun pasiennya. Itu tergantung dari klinik. Nah, itu tadi mekanisme pendapatan di klinik. 2, di puskesmas. Biasanya kalau puskesmas ini karena kita sistemnya satu, kalau nggak kontrak honorer atau PNS, itu biasanya mereka itu pemberian mekanisme pendapatannya itu disesuaikan dengan sistem di pemerintahan kita saat ini gitu. Jadi akan ada perhitungannya seperti misalkan kelas berapa, lalu golongan berapa, apakah honorer dan segala macam, itu disesuaikan dengan sistem yang ada di pemerintah. Ditambah dengan misalkan memang di puskesmas itu ada layanan tertentu, jadi dokternya juga akan mendapatkan tertentu seperti itu. Nah, terus yang ketiga di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini
sama juga sebenarnya. Dia berbeda dengan di klinik. Kalau di klinik itu dihitung per shift, tapi kalau di rumah sakit ini biasanya kita mainnya itu langsung kontrak ya. Beda juga, hampir mirip sama di puskesmas. Kalau misalkan di rumah sakit swasta biasanya jalurnya sih kemungkinan besar sih jalur kontrak. Tapi kalau misalkan di rumah sakit yang negeri biasanya jalurnya bisa kontrak, bisa PNS. Tapi pembayarannya biasanya tetap per bulan. Dengan sistemnya itu dihitung berdasarkan jaga kita saat itu. Jadi kalau misalkan di rumah sakit swasta, kedapatan jaga malamnya berapa kali, perhitungan jaga malamnya berapa. Ada beberapa rumah sakit swasta yang menerapkan perhitungan per pasien, tapi ada juga yang tidak menerapkan perhitungan per pasien, tapi dianggap dalam satu shift itu dia dapat berapa, ada juga seperti itu. Ada juga rumah sakit swasta yang menerapkan gaji pokoknya untuk dokter tersebut selama 1 bulan ditambah dengan berapa pasien yang didapat, ada yang seperti itu. Jadi intinya tidak ada perhitungan pendapatan yang baku untuk masing-masing instansi ini. Tapi secara pendapatan memang bisa dianggap sama sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung ya, kalau secara perhitungan, seorang dokter umum itu biasanya mau di puskesmas, mau di klinik ataupun di rumah sakit, biasanya itu akan menghabiskan sekitar 40 sampai 50 jam per minggu ya, dengan pendapatan per bulan itu kisarannya antara 6 juta sampai maksimal untuk di Jakarta yang saya tahu itu kalau misalkan rata-rata itu sekitar 10 sampai 11 gitu. Jadi itu udah paling bagus ya untuk dokter umum ya. Jadi kisaran 6 sampai 11 juta. Tapi kalau teman-teman ibaratnya saya nggak mau bekerja sebagai seorang dokter klinik ataupun dokter puskesmas ataupun di rumah sakit dan dengan ingin mendapatkan pendapatan yang lebih layak, bisa teman-teman ambil jalur yang lain gitu loh. Misalkan ada program seperti PTT, tapi memang konsekuensinya teman-teman tidak bisa berpraktek di Jakarta, karena rata untuk di Jakarta kisaran pendapatan dokter umum sekitar 6 sampai 11 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut PTT, itu kan pasti nanti ada mendapatkan insentif dari daerah per bulan tambahannya dari pemerintah, dan juga ada hitung-hitungan tersendiri. Tapi memang harus perlu pengorbanan untuk meninggalkan tempat tinggal saat ini. Jadi intinya kalau untuk ngambil spesialis sama kayak kita daftar pendidikan pada umumnya, tapi yang jelas untuk ngambil pendidikan spesialis ini satu yang jelas kita harus sudah lulus jadi dokter umum, dan rata-rata sih untuk pendidikan spesialis ini mensyaratkan semuanya itu punya pengalaman kerja dulu. Jadi abis lulus jadi dokter umum, setelah internship nggak langsung ujuk-ujuk daftar spesialis. Memang ada beberapa program studi spesialis yang memperbolehkan, tapi kebanyakan dari program studi itu menginginkan kita untuk ada bisa praktek sekitar minimal 6 bulan terlebih dahulu gitu. Ya rata-rata sih 1 tahun lah gitu. Secara kedokteran penyakit itu dibagi, ada penyakit yang umum, ada penyakit yang benar-benar spesialistik. Jadi umum itu adalah mungkin sekitar 80% penyakit yang ada dan sering ditemui di lapangan itu adalah penyakit umum, dan itu harusnya bisa ditata laksana di dokter umum dan nggak perlu ke dokter spesialis gitu. Jadi secara perbedaan sih seperti itu ya. Intinya dokter umum itu harus bisa menangani kasus-kasus umum yang terjadi di lapangan dan nggak perlu dirujuk ke spesialis seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang ada beberapa kasus yang ibaratnya kok ini agak aneh ya penyakitnya, dan ibaratnya bukan suatu hal yang umum gitu ya. Nah, dia bisa merefer penyakit ini ke dokter spesialis. Nah, itulah gunanya dokter spesialis seperti itu. Jadi intinya spesialis ini benar-benar melayani penyakit-penyakit yang terspesialistik yang sebenarnya tidak bisa ditanganin oleh teman-teman di dokter umum. Nah, kalau misalkan bicara pendapatan sih, sebenarnya rata-rata untuk dokter spesialis itu dari dokter spesialis apapun ya, minimal itu sih harusnya di atas 25 gitu per bulannya. Dan batas atasnya berapa itu tergantung dari tergantung dari masing-masing spesialistik itu. Gue nggak bisa bilang, misalkan ada yang tindakan yang risikonya besar sekali bisa mendapatkan misalkan per bulannya lebih dari 100, ada. Tapi ada juga yang misalkan per bulannya di bawah 25 misalkan di batas di 25 ada. Tapi intinya sih rata-rata sih di atas 25.
Dari dokter umum. Kenapa pengen keluar dari dokter umum? Karena ya umum itu terlalu umum gitu bagi gue, karena gue pengen sesuatu hal yang agak spesialistik yaitu ke anak. Dan yang kedua, dengan jadi dokter anak gue bisa terutama sih ngurusin anak gue dengan baik sih. Intinya buat teman-teman yang sudah membulatkan tekad untuk menjadi seorang dokter, harus kuat lahir dan batin secara mental dan fisik. Gak cuma diri lo pribadi tapi juga keluarga lo harus butuh support orang-orang terdekat lo supaya lo bisa menjadi dokter yang baik nanti.